Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan melanjutkan perhitungan mengenai peluang distribusi normal ya. Teman-teman bisa lihat pada video aku yang sebelumnya, di video yang pertama, mengenai perhitungan peluang pada distribusi normal ya. Nah, jadi di video aku sebelumnya kan aku menghitung distribusi, maksudnya peluang dari distribusi normal itu kan dari tabel Z ya, secara manual. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai perhitungan peluang untuk distribusi normal menggunakan program atau software R ya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar, R ini salah satu software yang banyak sekali digunakan untuk analisis statistika kayak gitu ya. Nah, langsung aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa menghitung peluang dengan distribusi normal itu cukup susah atau sangat manual sekali menggunakan tabel, maka bisa menggunakan software R ini sebagai alternatifnya ya. Nah, jadi aku ambil contoh soal dari penjelasan aku di video sebelumnya, dan ini aku hitung menggunakan R ya, untuk nomor satu yang A. Jadi kita pengen tahu berapa peluang dari Z kurang dari minus 3,9. Nah, caranya adalah teman-teman ketikkan P norm, atau di sini adalah peluang dari distribusi norm atau normal ya. Nah, di sini udah ada keterangan, P norm itu kita cukup isi key, kemudian min dan standar deviasinya ini sudah standar ya, atau sudah defaultnya min 0 dan standar deviasi 1. Kemudian lower tail-nya adalah true. True itu berarti artinya adalah dia memang mengasumsikan peluang dari normal ini adalah kurang dari ya. Jadi lower tail itu adalah kurang dari. Oke, langsung aja kita isikan key-nya adalah minus 3,9 ya. Bisa ditulis gini, atau langsung aja tanpa key sama dengan juga bisa, karena tadi sudah di state ya, bahwa di angka pertama itu adalah nilai dari kuantilnya atau key. Nah, karena ini adalah distribusi normal standar dari contoh soal ini, maka kita cukup mengetikkan nilai key-nya saja. Klik enter atau control enter juga bisa. Nah, dihasilkan nilainya adalah 4,8 E minus 0,5. Artinya ini adalah 10 pangkat minus 5 gitu ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 5 angka di belakang, di depan koma ya maksudnya. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 5. Atau di sini lebih detailnya 4,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini hasilnya sudah sama ya dengan yang poin A ini. Lanjut yang nomor 1B. Ini kita mau cari peluang dari Z lebih dari minus 2,43. Nah, kalau lebih dari gimana? Kalau lebih dari, kita cukup tambahkan lower tail-nya itu adalah false. Karena kita nggak pengen itu kurang dari. Kita pengennya adalah lebih dari ya. Berarti diisikan key-nya itu minus 2,43. Min dan standar deviasinya tetap. Kemudian isikan lower tail-nya adalah false. Nah, hasilnya sama ya, teman-teman. 0,9924506. Nah, lanjut. eh Oke, 1B ini juga bisa dikerjakan menggunakan cara yang A ya. Jadi ini alternatif yang pertama, bisa seperti ini. Ini yang pertama bisa seperti ini. Atau yang kedua bisa seperti ini. 1 minus P0 minus 2,43. Nah, ini hasilnya akan sama ya.
0,9924506. Gitu. Nah, memang perhitungan di R ini lebih banyak angka di belakang komanya ya, dibandingkan dengan tabel Z yang ada pada umumnya, seperti itu. Lanjut, yang 1C, ini dengan cara yang sama ya teman-teman. Jadi ini cukup P-norm dari minus 2,19 dikurangkan P-norm dari minus 3,42. Nah, hasilnya adalah 0,0139. Seperti itu. Nah, mudah ya teman-teman. Jadi di sini kalian nggak perlu susah-susah lagi lihat tabel Z. Harus download tabel Z dulu. Nah, di sini lebih mudah asalkan bisa menggunakannya ya. Untuk mencari peluang itu kita cukup menggunakan function pnorm. Seperti itu. Nah, ini untuk poin yang soal nomor 1. Dan aku langsung lanjut untuk soal nomor, sebenarnya ada soal yang ini ya. Cuman ini aku kira akan sama aja hasilnya. Untuk perhitungannya sama persis. Jadi aku langsung lanjut di soal yang terakhir aja. Nah, soal yang ada di video nomor 2 mengenai transformasi ya. Nah, oke lanjut untuk nomor 2A. Di sini kita disuruh mencari peluang jika memiliki rata-rata datanya adalah 80, gitu ya. 80 dan standar deviasinya 10 gitu teman-teman. Jadi di sini rata-ratanya 80 dan standar deviasinya 10. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara kita itu mengisi nilai min dan juga standar deviasinya. Kalau tadi kan memang standarnya itu dia memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya 1 ya. Nah, kalau di sini karena dia bukan distribusi normal standar, tapi normal aja ya, tanpa standar. Nah, jadi kita perlu mengisikan berapa sih min dan juga standar deviasinya. Yang pertama kita isi nilai kuantilnya dulu, yang berarti di sini adalah 54 ini ya. 54, P norm dari 54. Kemudian minnya ada 80, tulis ya biar nggak bingung. Kemudian standar deviasinya adalah 10, gitu ya. Nah, karena ini kurang dari, berarti sudah benar lower tail-nya adalah yang true, berarti kita cukup, sebentar. Ini harusnya stdef mungkin ya. Norm. Sorry, SD. Harusnya penulisannya adalah SD, Standard Deviation. Oke, nah kita run dan hasilnya adalah sebagai berikut 0,00466. Nah, ini aku cek dengan pengerjaan aku secara manual, ternyata sudah sama ya, 0,00466. Untuk nomor 2-nya, nomor 2B. Dengan cara yang sama, kita harus mencari peluang ketika skornya bernilai minimal adalah 70. Nah, kalau ini gimana teman-teman? Ini sama seperti yang nomor 1B ya. Jadi kita perlu mengisi lower tail-nya adalah false. Nah, seperti ini. Karena kita harus mencari yang lebih dari ya. Minimal itu kan artinya paling sedikit 70. Berarti kita harus mencari yang lebih dari 70 gitu ya. Kita run dan hasilnya adalah 0,84134. Kita cek dulu apakah sudah sama dengan pengerjaan aku yang kemarin. Nah, ini aku masih belum selesai ya. 1 kurangi 0,158. Harusnya sudah sama ya. 0,841. Iya, betul. Nah,
Gitu ya, teman-teman. Lanjut untuk yang 2C. Nah, di sini kita disuruh mencari peluang ketika skornya itu bernilai 40 sampai 60. Nah, dengan cara yang sama seperti poin 1C ini, cuman di sini saya akan lebih merincikan. Aku akan membuat statement untuk satu persatu dulu. A1 ini bebas ya namanya A1 atau mau CC atau mau KA, pokoknya terserah, ini bebas banget. Yang penting bukan satu huruf ya, bukan cuman A atau B atau C. Karena biasanya kalau satu huruf itu merupakan statement dari software-nya tersendiri. Misalkan C itu adalah konstanta. Nah, jadi kalau kita bikin nama perhitungan menggunakan satu huruf aja itu kadang tidak terbaca gitu. Di sini aku akan menulis P-norm untuk kuantil yang 60, minnya 80 dan standar deviasinya 10. Kemudian yang kedua aku namakan A2 yang punya kuantil 40, minnya 80 dan standar deviasinya 10. Kemudian tinggal dikurangkan A1 dikurangin A2 gitu. Nah, berikut hasilnya 0,022. Itu ya teman-teman. Nah, semoga bisa difahamin video ini untuk bisa lebih praktis ya dalam menghitung peluang distribusi normal. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.